Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat semua ya? Ada yang tidak masuk nggak hari ini? Nihil. Alvina yang kemarin tidak masuk, hari ini sudah masuk? Sudah sehat? Oke, sudah sehat, alhamdulillah. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Semoga apa yang menjadi ikhtiar kita pada hari ini sampai nanti siang ya, kita menuntut ilmu di SMA Darussalam ini bisa memberikan dampak positif dan bisa bermanfaat untuk kehidupan kita di masa depan kita. Oke? Berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa dapat diakhiri. Oke, untuk menambah semangat seperti biasa, Pak Agus akan memberikan yel-yel. Siap ya? Siap. Matematika menyenangkan, mudah, luar biasa. Oke, sudah semangat. Hari ini kita akan membahas materi yang tempo lalu kita pelajari, yaitu tentang fungsi inverse ya. Kita melanjutkan apa yang kemarin kita laksanakan di pertemuan 1, dan hari ini kita akan melanjutkan di tahap kelima dan tahap keempat dan tahap kelima ya, untuk model pembelajaran problem based learning. Sebelum itu, Pak Agus ingin memberikan motivasi kepada kalian. Ada salah satu kalimat motivasi dari pahlawan kita, pahlawan pendidikan, yaitu Ki Hajar Dewantara. Berbunyi seperti ini: apapun yang dilakukan oleh seseorang itu hendaknya dapat bermanfaat bagi dirinya, bagi bangsanya, bagi manusia di dunia pada umumnya. Bagus, harapan nanti apa yang kalian pelajari hari ini bisa dibagikan kepada temannya, sehingga temannya bisa bisa mendapatkan manfaat apa yang kalian pelajari. Jadi tidak hanya didapat oleh satu orang, tapi bisa dibagikan kepada orang lain. Paham maksudnya, Bagus? Oke. Jadi nanti tampilkan yang terbaik untuk presentasinya. Sebelum kita mulai ke topik intinya, Bagus ingin menanyakan di pertemuan 1 kemarin, kira-kira kompetensi apa saja yang sudah kalian pelajari ya, agar kita nanti bisa melanjutkan kegiatan pembelajaran hari ini dengan terarah gitu loh. Ya, coba ada yang mau mengutarakan pendapatnya, kompetensi apa saja yang sudah dipelajari? Coba Karina, Pak. Pertama, saya dapat menganalisa atau menyelesaikan suatu soal fungsi inverse dengan 2 rumus, yaitu yang pertama rumusnya AX plus B, dan yang kedua yaitu AX plus B per CX plus D. Oke, jadi sudah didapatkan 2 rumus inverse dan nanti bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah ya. Kemarin di LKPD bisa apa enggak kemarin? Bisa ya, gunakan 2 rumus itu ya. Terus ada lagi yang mau mengutarakan pendapatnya? Coba. Pertama, kami dapat memahami konsep dari inversi yaitu pengertiannya. Terus yang kedua yaitu kami bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi yang relate dengan kehidupan sehari-hari. Oke, jadi yang disebutkan oleh Sani ini ada 2, jadi ditambah sama punya Karina tadi ada 3 ya, kompetensi yang sudah diungkapkan sama anak-anak. Yang pertama, kalian bisa memahami apa itu fungsi inverse, dan itu ditunjukkan dengan kalimat yang kalian tuangkan pada kolom tentang definisi dari inverse di LKPD. Kemarin sudah bagus cek dan alhamdulillah sudah benar semua ya, kalimatnya sudah benar semua dan mengarah kepada definisi inverse pada umumnya. Yang kedua, kalian bisa menggunakan 2 rumus inverse yang sudah kalian temukan di LKPD kemarin, yaitu bentuknya AX plus B dan AX plus B per CX plus D ya. 2 rumus fungsi inverse ini nanti bisa kalian gunakan untuk menyelesaikan permasalahan, baik permasalahan yang matematis ataupun yang kontekstual, artinya relate dengan kehidupan sehari-hari kita. Oke? Jadi 3 kompetensi itu Bagus harapkan kalian bisa memahami lebih dalam di pertemuan hari ini ya. Nanti dengan diskusi kelompok, dengan presentasi, Bagus harapkan kalian bisa secara aktif menanggapi apa yang disampaikan oleh temannya. Barangkali apa yang disampaikan oleh temannya itu salah, kalian bisa mengoreksi ya. Pak, ini yang salah, ini kalian bisa menanggapi. Oke? Terus yang berikutnya, Pak Agus pengen tahu dulu progres dari perkembangan LKPD yang kalian kerjakan kemarin
Sudah berapa persen? Ya, sudah 100% semua? Oke, berarti sudah dikumpulkan ke Pak Agus semua ya. Terus untuk tujuan pembelajarannya masih sama dengan yang tempo lalu di pertemuan pertama. Pada pembelajaran hari ini kita akan menggunakan model pembelajaran PBL, yaitu Problem Based Learning, yang nantinya kalian diharapkan mampu memahami konsep inverse fungsi dan mengonstruksi rumus inverse dari beberapa fungsi, baik linear, kuadrat, eksponen, ataupun logaritma. Dan itu sudah terbukti kemarin ketika kalian mengerjakan LKPD. Untuk pemahaman konsep inverse dan mengonstruksi dari rumus inverse itu sudah kalian pahami dengan benar. Buktinya apa? Saya cek di LKPD kalian sudah benar penyelesaiannya itu. Artinya apa? Berarti kalian sudah memahami benar apa yang dinamakan konsep fungsi inverse dan mengonstruksinya, dua rumus yang kemarin kalian temukan di LKPD, ya. Dan nantinya kalian diharapkan bisa mengkomunikasikan hasil diskusinya, hasil pengerjaan LKPD-nya ini melalui presentasi menggunakan LKPD atau PPT, boleh, dengan tepat dan semangat. Yang nantinya Pak Agus harapkan kalian bisa mengembangkan kemampuan bernalar kritis, komunikatif, kolaboratif, dan kreatif. Oke. Untuk indikator pencapaiannya ada 3, seperti yang disampaikan oleh Karina dan Sani tadi. Jadi kompetensi yang kalian pelajari kemarin ini merupakan indikator pencapaian tujuan pembelajaran yang hari ini kita capai nanti. Oke. Berikutnya, untuk alur kegiatan pembelajarannya, kemarin kita sudah melalui 3 tahap sampai dengan melakukan penyelidikan atau penelusuran untuk menjawab permasalahan. Dan hari ini kita akan melakukan evaluasi dan refleksi proses dan hasil penyelesaian masalah. Kita cek pekerjaan kita hari ini. Melalui apa? Yaitu melalui tahap kelima dengan mempresentasikannya. Oke? Ketika kalian mempresentasikannya, Pak Agus harapkan tim lain bisa mengevaluasi apa yang disampaikan oleh tim presentator. Oke? Dan juga kalian bisa merefleksi diri kalian, kira-kira penyelesaian saya di latihan soal sudah benar apa belum? Sudah sama apa belum dengan apa yang disampaikan oleh tim presentator. Jadi kalian bisa ngoreksi pekerjaan kalian di LKPD. Oke? Terus untuk teknik penilaiannya sama masih dengan pertemuan kemarin. Pak Agus akan menilai dari aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk aspek sikapnya kemarin sudah Pak Agus observasi kalian dengan menggunakan atau berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Terus untuk pengetahuannya, hasil pekerjaan LKPD sudah bagus nilai, dan 1 nanti akan kalian lakukan tes formatif di akhir kegiatan ini. Bagus nanti akan menggunakan satu aplikasi yang mempercepat pengoreksian saya, ya, sehingga nanti ketika kalian sudah menyelesaikan nilainya langsung muncul. Oke. Terus yang terakhir keterampilannya. Hasil pekerjaan LKPD yang kalian kerjakan secara berkelompok kemarin, Pak Agus lihat langkah-langkahnya. Langkah-langkah penyelesaiannya itu sudah benar apa belum? Ternyata sudah benar semua, terutama di permasalahan 1 dan 2, yang itu adalah permasalahan kontekstual. Untuk hari ini, Pak Agus akan menilai secara individu di presentasinya. Jadi nanti Pak Agus harapkan tim yang presentasi bisa membagi tugas. Misal ada 5, 1 jadi moderator, yang satunya jadi notulen, yang sisanya boleh jadi operator, atau yang 2 ini jadi presentator, ya. Jadi ada yang mengoperasikan laptop nanti, ada yang memoderatori, dan ada yang mencatat hal-hal penting yang nanti akan didiskusikan. Oke, Nana? Paham? Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, Pak Agus acak apa tunjuk saja? Kalian mintanya diacak apa ditunjuk saja yang presentasi? Ditunjuk aja? Bagus, sudah ngincer dari kemarin tim 5 mau maju. Oke, tim 5 silakan mempresentasikan karyanya atau LKPD-nya. Ada yang memoderatori, silakan ini. Yang mana? Yang ini tak? Oh iya, yang ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang fungsi inverse. Kelompok kami beranggota nama yang ini Rifa, yang satu lagi Afril, satu lagi Ajeng, satu lagi Noverta, dan Gilang. Dan saya Akselino Eka Putra. Untuk bagian menjelaskan ada di teman saya yang bernama Ajeng. It's time to begin the fourth lesson. Tetap patuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang fungsi inverse. Fungsi inverse adalah fungsi kebalikan dari fungsi asalnya, atau juga bisa disebut, biasanya kita menyebutnya dengan antonim atau lawan kata. Hampir sama seperti itu. Masalah. Misalnya. Jadi di sini saya akan menyelesaikan permasalahan 1 yang A. Tentukan fungsi inverse pendapatan dari tiket penonton klub sepak bola tersebut. Jadi diketahui yang Y sama dengan 500X plus 20. Lalu dipindah ruas, 500X sama dengan Y dikurangi 20.000. X sama dengan Y dikurangi 20.000 per 500. Jadi F inverse X sama dengan X per 500 dikurangi 40. Lalu dilanjutkan oleh Ajeng. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Noverta. Saya akan menjelaskan tentang bagian yang B. Soalnya, jika dalam suatu pertandingan klub memperoleh dana hasil penjualan tiket penonton sebesar 5 juta, berapa penonton yang menyaksikan pertandingan tersebut? Dari rumus tersebut kita memasukkan X-nya. X-nya kan 5 juta. Jadi X-nya itu kita diganti 5 juta semuanya. Dan terdapat hasilnya F inverse-nya sama dengan 5 juta per 500 min 40. Lalu kita coret, hasilnya jadi 10.000 min 40 sama dengan 9.960. Jadi itu yang hasilnya yang penonton yang menyaksikan pertandingan tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang akan membahas soal nomor 1. Gilang gambarnya. Oke, selanjutnya yaitu latihan soal. Diketahui fx sama dengan 4x min 7, maka nilai f inverse dari 5 adalah, di sini fx sama dengan 4x min 7. Fx-nya itu kita rubah menjadi y sama dengan 4x min 7. Selanjutnya 4x kita pindah ruas menjadi negatif 4x, sama dengan negatif y dikurangi 7. Lalu kita kalikan dengan negatif supaya bentuknya itu berubah menjadi positif. Negatif 4x dikali negatif itu 4x, negatif y dikali negatif itu y, negatif 7 dikali negatif itu plus 7. Diperoleh x sama dengan y plus 7 per 4. F inverse dari x itu x plus 7 per 4. Lalu kita cari F inverse dari 5. Tinggal masukkan, kita ganti aja x-nya itu dengan 5. F inverse 5 sama dengan 5 plus 7 per 4 sama dengan 12 per 4, diperoleh hasil 3. Yang mau bertanya atau komen dari kelompok kami, untuk kelompok kami, ya, buat Mbak Imelda. Saya ingin memberikan sedikit masukan karena tadi penjelasannya cukup bagus, cuman dari awal itu nggak menjelaskan rumus-rumus fungsi inverse. Terus yang kedua tadi pas ada permasalahan itu kalian langsung ke penyelesaian, nggak dibaca dulu soalnya apa, yang ditanyakan apa, yang diketahui apa, jadi langsung tanya langsung jawaban. Padahal kita kan nggak tahu apa yang ditanyakan dari soal. Baik, kita terima komplainan dari Anda. Untuk yang kelompok lain,
yang ingin bertanya ataupun ngasih masukan buat kelompok 5? Nggak ada. Wis ditutup ya. Wis ditutup Pak. Karena tidak ada yang bertanya ataupun membuat masukan untuk kelompok kami, saya sebagai moderator ingin minta maaf kalau ada salah-salah kata yang tidak tata ataupun penjelasan kita yang kurang jelas. Kami dari kelompok 5, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pendapat Anda tentang Oke, terima kasih untuk tim 5 yang sudah mempresentasikan hasil LKPD-nya. Tadi dijelaskan oleh tim 5 terkait permasalahan ke-1 untuk permasalahan kontekstualnya. Dan untuk latihan soalnya itu nomor 1 ya. Pak Agus ingin tanya ke teman-teman yang dapat permasalahan 1 yang tadi sudah dijelaskan oleh timnya Ajeng. Berarti tim 1 dan tim 3 ya yang mengerjakan permasalahan 1. Jawabannya sama nggak dengan yang disampaikan oleh timnya Ajeng? Tim 1 gimana? Sama? Sama? Tim 3? Sama? Bedanya di apa? Di langkah penyelesaiannya atau hasil? Langkah penyelesaiannya. Di drive ada nggak? Ada? Yang di sini? Oh, yang di LKPD. Belum masuk. Oh gitu ya wes. Mungkin punyanya Pak Agus yang error karena ini belum masuk ini, nggak apa-apa wes. Yang mana? Langkah-langkah yang mana? Langkah yang mana? Langkah yang Nggak apa-apa. Kadang enggak, kadang. Apanya yang nggak sama yang mana? yang waktu ini Yemen 20 tadi kan punya aja Ada hasilnya. Iya, Kalau punya kita kan cuma sampai berhenti sampai ini saja kan, katanya suruh menentukan. Oh gitu. Pak disederhanakan paling ya. Ya, oke Pak Agus paham. Jadi yang punyanya Ajeng di LKPD ini permasalahan 1 ya. Oh ini ya. Iya betul. Oke. Kalau yang timnya Sani, tim 3 ini menggunakan fungsi inverse yang sudah ditemukan di jawaban A, yaitu X min 20.000 per 500 ya. Nah di timnya Ajeng ini disederhanakan. Jadi bentuknya nanti X per 500 dikurangi 40 dan itu tidak masalah ya, karena memang bisa disederhanakan 20.000 dibagi 500 hasilnya 40 itu boleh. Dan terbukti di hasilnya yang B sama nggak? 9.960. Banyak penonton bolanya sama? Nah, sama. Berarti dengan disederhanakan atau tidak disederhanakan hasilnya nanti akan sama. Oke? Ada lagi? Tim lain mungkin ada yang mengoreksi
terkait ini? Langkah penyelesaiannya timnya Ajeng ada? Tidak ada? Kalau tidak ada, Pak Agus berikan kesempatan timnya Ajeng untuk menunjuk satu tim yang presentasi. Yang akan presentasi selanjutnya. Silakan. Timnya Ilham. Timnya Ilham, silakan. Timnya Ilham. Boleh, silakan. Siapa yang moderator ini? Vika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Berdirinya saya di sini untuk presentasi, bukan untuk berekspektasi. Karena tingginya ekspektasi membuat sakit hati. Sebelumnya kami akan mempresentasikan hasil dari LKPD kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Vika Julfa sebagai moderator, dan ini Natalia sebagai notulen, Ilham Mujaki sebagai presentator, dan Talita, Dini, sama Valisa sebagai presentator. Sebelumnya mohon diperhatikan, kelompok kami mau mempresentasikan LKPD kami. Saya akan menjelaskan tentang fungsi inverse. Pengertian fungsi inverse adalah suatu fungsi matematika yang berkebalikan dari fungsi aslinya. Lambang dari fungsi inverse adalah f-1x. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, ada laki-laki berkebalikan perempuan, siang berkebalikan dengan malam, tinggi berkebalikan dengan rendah, senang berkebalikan dengan sedih. Materi selanjutnya akan menjelaskan tentang rumus fungsi inverse. Kita menggunakan dua rumus, yaitu rumus fx ax plus b dengan fx ax plus b per cx plus d. Jadi di sini saya akan menjelaskan masalah 2 nomor 1 dan A. Tiara adalah seorang pemilik toko bunga yang mampu merangkai ikatan bunga yang menjadi buket dengan mengikuti rumus matematika Gx sama dengan X pangkat 2 plus 4, dengan X adalah banyaknya ikat bunga dan Gx adalah banyak buket bunga yang dihasilkan. Jika dalam bulan ini Tiara mendapatkan orderan buket bunga pernikahan sebanyak 4.100 buah. Soal nomor 1. Apa yang diketahui dari masalah? Tiara sang pemilik toko bunga yang mampu merangkai ikatan bunga menjadi buket dan menghitung banyak ikat bunga yang dihasilkan dengan menggunakan rumus Gx sama dengan X pangkat 2 plus 4. A. Bantulah Tiara membuat fungsi inverse yang tepat untuk menghitung banyak ikat bunga yang dia butuhkan. Jadi, untuk menentukan rumus fungsi inverse, G inverse X dapat dihitung sebagai berikut. Y sama dengan X plus angkat 2 plus 4. X pangkat 2 kita ubah menjadi akar X. X kita pindah lalu akar Gx dikurangi 4. Jadi min itu plus itu dijadikan min. Jadi rumus fungsi inverse dari Gx sama dengan X pangkat 2 plus 4 adalah G inverse X sama dengan akar X min 4.
Di sini saya akan menjelaskan soal 2 atau yang B. Hitunglah berapa ikat bunga yang Tiara butuhkan. Setelah rumus fungsi inverse dari Gx, X pangkat 2 plus 4 didapatkan. Selanjutnya kita substitusikan 4100 atau nilai X ke dalam rumus fungsi inverse. 4100 dikurangi 4 diperoleh 4096. Akar 4096. Akar dari 4096 itu adalah 64. Jadi Tiara harus menyiapkan 64 ikatan bunga. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan latihan soal. Untuk kelompok kami mengambil latihan soal nomor 3. Nomor selanjutnya. Misal nomor 3. Untuk latihan soal nomor 3, diketahui bahwa fungsi X yaitu 2X min 11 per 3X plus 1. Untuk fungsi X ini kita dapat pecahkan menggunakan rumus yaitu fungsi X yaitu AX plus B per CX plus D. Langkah-langkah untuk menyelesaikan soal nomor 3 ini, fungsi X ini kita rubah menjadi fungsi inverse dengan cara seperti ini. Kita ubah dari fungsi AX plus B per CX plus D dirubah menjadi fungsi inverse yaitu min DX plus B per CX min A. Itu sama saja dengan variabel dari A kita balik dengan variabel dari D dan masing-masing kita kalikan dengan min. Sehingga pada soal ini fungsi X 2X min 11 per 3X plus 1 kita ubah menjadi fungsi inverse yaitu nilai dari 2X ini kita balik dengan nilai dari plus 1. 1 kita ubah ke 2 ini kita kali dengan min sehingga menjadi min X. Min X ini sama dengan min 1X karena nilai X adalah 1 dan nilai dari min 11 itu tetap per 3X ini tetap dan min 2 ini nilai dari 2 kita ubah ke sini dan kita kali dengan min sehingga kita dapat persamaannya yaitu ini fungsi inverse dari X sama dengan min X dikurang 11 per 3X dikurang 2. Dari rumus fungsi ini diketahui pada soal nomor 3 bahwa nilai dari fungsi inverse X yaitu adalah min 1. Sehingga kita masukkan atau kita substitusikan nilai min 1 ke nilai X menjadi min 1 dikurangi 11 per 3 dikali min 1 dikurangi 2. 1 dikurangi 11 adalah min 10 dan min 3 dikurangi 2 adalah min 5. Sehingga hasil dari min 10 dibagi min 5 adalah 2. Mungkin ada yang ditanyakan dari kelompok lain atau memberi saran apa memberi kritikan gimana? Gimana, ada yang ditanyakan? Saya Sari Bumisari dari kelompok 3 ingin memberikan saran kepada beberapa presentator. Tadi ada beberapa presentator yang kayak penyampaiannya kurang jelas gitu. Jadi teman-teman saya kira kayaknya kurang dengar. Cukup. Mungkin dari kelompok lain ada yang bertanya atau memberikan sebuah saran? Nggak ada? Yaudah, terima kasih. Saya ada quotes buat teman-teman semuanya. Ada sebuah peribahasa yang berbunyi, laut yang tenang tidak menghasilkan pelaut yang terampil. Memiliki arti bahwa seorang yang sukses dan berjaya tidaklah instan. Namun, orang tersebut sudah melewati tantangan dan rintangan yang sangat berat yang sudah ia taklukkan sehingga dia menjadi orang yang sukses. Sekian dari saya. Sekarang kami tutup presentasi kami. Semoga presentasi ini berfaedah bagi kita semua. Si Mimin takap penari. Saya Udin.
pamit undur diri. Saya Udin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk tim kedua ya tadi. Sebelum Pak Agus lanjutkan ke tim selanjutnya presentasi, nanti akan ditunjuk oleh timnya Ilham. Pak Agus ingin memberikan apa ya, ice breaking kepada kalian. Kalian boleh tertawa sepuasnya dulu, ya, biar tidak dipendam. Kalau dipendam nanti gitu terus, ya. Gara-gara si Udin tadi akhirnya ngempet semua. Ya, silakan ketawa sekeras-kerasnya silakan. Atau ada yang mau agar timbul ketawanya si Udin tadi ke depan dulu coba. Si Udin. Bagus, ingin dengar lagi pantun terakhirnya tadi bagus. Coba diulang. Diingat. Sini tak hari. Saya Udin pamit undur diri. Oke. Gara-gara di Udin yang belakang ngempet semua tadi. Oke. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjutkan presentasinya. Silakan timnya Ilham memilih satu presentasi. Timnya Dera ya. Silakan timnya Dera untuk menyiapkan diri. Oh ini. Ayo dong. Oh. Ayo. Siapa yang moderator? Teman-temannya presentasi, Bapak minta tolong didengarkan, disimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil LKPD kami tentang fungsi inverse. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Robi Arif Firmansyah. Ini ada Juwita, Ratna, Dera, Rifki, dan Rifan. Ada yang tahu apa itu fungsi inverse? Apa? Jadi menurut saya fungsi inverse itu adalah sebuah fungsi himpunan sehingga menghasilkan sebuah kebalikan. Seperti itu, Pak. Ya, benar-benar. Dan yang pertama ada pembahasan masalah, yang kedua ada contoh soal, dan yang ketiga ada kesimpulan. Dan untuk pembahasan masalah akan diteruskan sama teman saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian fungsi inverse. Fungsi inverse adalah suatu fungsi atau himpunan sehingga didapatkan hasil kebalikannya. Contoh dari permasalahan inverse seperti siang dengan malam, kanan dengan kiri, muda dan tua, maju dan mundur, dan yang lain-lainnya.
selanjutnya saya akan membahas masalah yang kedua. Tiara adalah seorang pemilik toko bunga yang mampu merangkai ikatan bunga menjadi buket dengan mengikuti rumus matematika Gx sama dengan X kuadrat plus 4. Dengan X adalah banyaknya ikat bunga dan Gx adalah banyaknya buket bunga yang dihasilkan. Jika dalam bulan ini Tiara mendapatkan orderan buket bunga pernikahan sebanyak 4.100 buah. Soal yang A, bantulah Tiara membuat fungsi inverse yang tepat untuk menghitung banyak ikat bunga yang dia butuhkan. Berdasarkan soal tersebut dapat diketahui fungsi Gx-nya sama dengan X kuadrat plus 4 dan jumlah ikat bunga buket bunga 4.100 buah. Untuk soal yang A ditanyakan rumus fungsi inverse-nya. Untuk menentukan rumus fungsi inverse dapat dihitung sebagai berikut. Y sama dengan X kuadrat plus 4. Plus 4-nya ini sebenarnya pindah ruas, maka hasilnya X kuadrat Y min 4. Maka hasilnya untuk menghilangkan kuadratnya bisa kita gunakan akar, maka hasilnya X sama dengan akar Y min 4. Karena X sama dengan G inverse Y, maka G inverse X sama dengan X min 4. Jadi rumus fungsi inverse dari Gx sama dengan X kuadrat plus 4 adalah G inverse sama X min 4, X plus 4, X min 4. Untuk soal yang B, hitunglah berapa ikat bunga yang Tiara butuhkan. Jika Tiara mendapatkan orderan buket bunga pernikahan sebanyak 4.100 buah, maka banyaknya ikatan bunga yang dibutuhkan adalah, tinggal kita masukkan hasil rumus fungsi inverse-nya tadi, G inverse X sama dengan akar X min 4. G inverse X-nya ini kita ganti dengan 4.100 karena nilai X-nya tadi 4.100, maka artinya G inverse X sama dengan akar 4.100 min 4. Sehingga G inverse X sama dengan akar 4.096. Akar dari 4.096 adalah 64. Jadi buket bunga yang dibutuhkan Tiara adalah 64 buah. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi Rifki tadi. Saya akan menjelaskan latihan soal yang kedua. Latihan soal. Enggak, nomor 2. Terus. Enggak. Mundur. Mana coba mana? Nah, jadi jika fx sama dengan 5x min 2a dan f inverse 4 sama dengan 4, maka nilai dari a adalah, nah ini kan yang diketahui fx-nya. Jadi kita masukin aja fx itu sama dengan 5x min 2a. Fx ini kita misalkan dengan y. Jadi y itu sama dengan 5x min 2a. Karena untuk mencari f inverse-nya kita pindah ruas, jadi 5x itu pindah ke depan. Nah, 5x ini sama dengan y plus 2a. Karena ini pindah ruas, jadi yang min ini ganti min dari min ke plus. Jadi x-nya ini y plus 2a per 5. Sampai sini paham? Jadi f inverse x-nya sama dengan x plus 2a per 5. Kan yang diketahui ada f inverse 4 sama dengan 4. Nah, ini tinggal kita masukin aja, x-nya jadi 4. Jadi ini kita ubah jadi 4 plus 2a per 5 sama dengan 4. Untuk mencari nilai a-nya,
ini kita perkalikan dengan perkalian sekawan. Jadi ini kita tulis ulang 4 plus 2A sama dengan 20. 20 ini dapat. Saatnya jam kelima dimulai. It's time to begin the fifth lesson. Tetap patuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Oke, kita lanjut. 20 ini dapat dari 5 dikali dengan 4. Jadi 4 plus 2A sama dengan 20. Untuk mencari nilai 2A-nya, ini kita tinggal kita ubah. Ini 20 min 4. Jadi 2A-nya sama dengan 20 min 4, 16. A-nya ini tinggal kita bagi. 16 dibagi 2 sama dengan 8. Paham? Oke. Mungkin ada kelompok lain yang ingin memberi tanggapan. Tidak ada? Ya Mas. Menurut saya presentasi dari kelompok daerah sudah bagus, penjelasannya juga sudah jelas. Jadi menurut saya seperti itu, jelas penjelasannya. Ulang lagi. Menurut saya untuk penjelasan dari kelompok daerah itu sudah sangat bagus. Bagian daerah untuk penjelasan latihan soalnya sudah jelas. Mungkin sedikit bagian permasalahannya kurang keras, jadi sedikit kurang terdengar. Baik, terima kasih tanggapan sama Mas Ilham. Tidak ada lagi yang ingin memberi tanggapan? Ini dari kelompok lain ada yang memberi saran. Penutup ini. Penutup. Kalau tidak ada, sekian dari kami kelompok 6. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih tim ke-6 sudah mempresentasikan hasil LKPD-nya. Tadi sudah bagus cek permasalahan yang diutarakan sudah benar sama dengan tim yang lain, yaitu tim ke-2 dan ke-4 ya. Sama di pengerjaan LKPD-nya, hasilnya sama. Pak Gus ingin satu tim lagi, kalian bisa presentasikan tentang LKPD, terutama yang di latihan soal ke-4, tinggal satu aja. Boleh timnya Dira milih satu tim lagi, silakan. Timnya siapa? Kelompok berapa? 4. Kelompok 4 timnya email. Ya, silakan tim ke-4 untuk mempresentasikan LKPD-nya. Ini ya. Aku jangan bikin ya, Bismillah. Ini jelas no LKPD ini bisa. Jelas soal apa? Soal apa?
Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang jawaban latihan soal yang nomor 4. Jawabannya akan dijelaskan oleh teman saya, Karina. Oke, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 4, yaitu diketahui fx sama dengan x plus 4 per 2x plus a. Dan fungsi inverse 1 sama dengan 9, maka nilai 2x plus a, maka nilai a min 1 adalah, kan tadi sudah diketahui, yaitu fx sama dengan x plus 4 per 2x plus a. Jadi di sini kita menggunakan rumus fungsi inverse yang ini tadi, yaitu ax plus b per cx plus d sama dengan fungsi inverse x sama dengan min dx plus b per cx min a. Jadi kita tinggal pertama-tama kita ganti x-nya ini, kita misalkan dengan y. Lalu kita kalikan silang. Ini x-nya pindah ruas. Jadi 2y min 1 sama dengan ay plus 4. Selanjutnya x sama dengan ay plus 4 per 2y min 1. Fungsi inverse-nya ax plus 4 per 2x min 1. Jadi tadi kan yang ditanyakan fungsi inverse 1 sama dengan 9. Tinggal kita masukkan saja ke sini, yaitu a kali 1 plus 4 per 2 kali 1 min 1 sama dengan 9. Jadi a kali 1. Jadi selanjutnya ini kita kalikan silang. A kali 1 plus 4 sama dengan 9. A kali 1 sama dengan 9. 4-nya ini kita pindahkan ruas, yaitu jadi min 4. Jadi A kali 1 sama dengan 5. 9 kurangi 4 yaitu 5. Untuk A-nya kita pindahkan ruas, yaitu 5 per 1 sama dengan 5. Kan tadi yang ditanyakan adalah nilai A min 1. A-nya tadi kan sudah diketahui, yaitu 5 dikurangi 1. Jadi hasilnya 4. Ya, jika ada yang belum paham bisa ditanyakan, tapi jangan minta kepastian karena di sini kami presentasi bukan mengisi hatimu yang kesepian. Ya, mungkin ada yang mau. Silakan dari teman-teman, mungkin ada yang jawabannya berbeda, cara penyelesaiannya berbeda, atau hasilnya berbeda, boleh ditanggapi. Tidak ada? Tidak ada. Berarti jawabannya sama semua. Oke, demikian dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana tadi? Tim keempat ya. Coba Pak Agus ingin ngoreksi dulu di tim yang keempat ini. Tim lain adakah yang mau atau ada ya jawabannya yang beda, penyelesaiannya yang beda dari penjelasannya tim keempat ini? Ada nggak? Apa sama semua? Sama?
Yakin? Ini kalau misal penyelesaian yang diungkapkan oleh tim keempat sampai ini, ketemu AX plus 4 per 2X min 1, ini tidak bisa dibuktikan oleh rumus ini loh. Coba kalian pahami ini dengan rumus ini. Soalnya benar nggak ini? Soalnya fx sama dengan x plus 4 per 2x plus a. Untuk plus minusnya sudah benar? Benar ya? Fx sama dengan x plus 4 per 2x plus a. Bukan min a. Plus apa min a? Min a. Nah, kalau min benar ini. Berarti yang ini tadi salah nulis ya? Oke. Kalau misal kita masukkan ke rumus ini yang sudah kalian temukan di LKPD, maka jadinya gimana? F inverse X sama dengan min dari min A X ya, plus 4 per 2X min 1. Atau kalau disederhanakan jadinya min ketemu min A, AX plus 4 per 2X min 1. Sama? Ya. Tapi kalau misal soalnya tadi ini plus, maka hasilnya bukan ini. Yang ini jadinya min A. Oke? Jadi bagus koreksi, penulisan soalnya yang salah. Oke? Berarti tim lain nggak jeli dong. Oke. Jadi dari 4 tim presentator tadi, ada soal-soal yang sudah dipresentasikan, baik latihan soal ataupun permasalahan kontekstual. Bagus amati dari belakang tadi sudah benar semua, terutama yang permasalahan kontekstual, langkah-langkahnya sudah bagus, sudah lengkap. Untuk yang latihan soal ada beberapa koreksi tadi ya di beberapa tim, tapi alhamdulillah sudah benar semua. Yang kemarin ya. Sebelum Pak Gus lanjutkan ke akhir pembelajaran, adakah yang mau menanyakan terkait materi fungsi inverse ini? Mungkin ada yang belum paham materinya, boleh ditanyakan. Ada? Tidak ada? Sudah paham semua? Sudah? Kalau misal sudah paham, Pak Gus ingin memberikan tes formatif melalui kuisis ya. Kalian boleh pegang HP-nya kalian. Kalian buka Google Chrome-nya. Buka kuisisnya. Kuisis.com. Ini kalian kerjakan secara individu ya. Dikerjakan, ditulis langkah-langkahnya. Boleh berupa orat-oratan, tidak apa-apa, silakan. Yang penting nanti hasilnya bagus, ambil dari kuisisnya, hasil akhirnya, oke? Kalian masukkan kode ini 121976. Kalian masuk ke Chrome, buka kuisis.com. Dan masukkan kode 121976. Ini sudah ada yang masuk. Yang sudah masuk silakan mulai. Kodenya 121976 ini di atas. Bagi yang belum.
Ayo kembali perhatiannya ke Pak Agus dulu. Ini dituntaskan dulu ini. Siapa ini? Ayo kurang 3 lagi, siapa ini yang belum? Langsung dituntaskan, waktunya sudah habis. Ke Bapak. Kurang 2 lagi. Ayo yang belum. Ini siapa ini? Kurang 2 ini loh. Saya belum ya Pak. Enggak ini. Saya wis kerjanya. 34 siswa sudah, kurang 2 lagi. Kurang 1. Nah, sudah. Ini sudah kan? Selesai sudah. Oke, kembali perhatian dulu ke Pak Agus, ayo. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita sudah melakukan tes formatif untuk menguji pemahaman kalian di fungsi inverse ya. Hasilnya nanti akan Pak Agus akumulasikan dulu biar nanti kelihatan yang tuntas dan tidak tuntas di materi ini. Ya. Untuk hasil ini kan masih tes formatif saja. Nanti Pak Agus akumulasikan dengan nilai di LKPD. Yang Pak Agus nilai dari per tim. Ya, nanti akan nampak hasil akhirnya. Yang nilainya di bawah 75 berarti dia butuh remedi, ya, butuh dijelaskan ulang. Tapi kalau misalnya di atas 75 berarti tinggal pengayaan aja. Oke? Sebelum Pak Agus akhir pembelajarannya, adakah yang mau memberikan kesimpulan pada pembelajaran mulai pertemuan 1 sampai pertemuan 2 ini? Coba apa saja manfaat dari pembelajaran terkait fungsi inverse? Ada yang mau mengutarakan pendapatnya? Silakan. Siapa? Coba email apa? Kesimpulannya. Kesimpulannya kami dapat mengetahui materi fungsi inverse dan menerapkan dengan masalah-masalah yang sudah dituliskan di sana yang kita kerjakan di LKPD itu dengan mudah, terus dengan lebih menarik. Oke. Jadi menurut email pembelajaran kemarin sampai hari ini manfaatnya yaitu kita bisa memahami terkait konsep dari inverse fungsi dan bisa menggunakan dalam menyelesaikan masalah. Ada lagi yang mau memberikan pendapatnya terkait kesimpulan pembelajaran hari ini selain email? Ayo, satu lagi Pak Agus pengen tahu. Siapa? Kalau nggak ada Pak Agus tunjuk ya. Siapa? Ilham? Boleh, silakan Ilham. Apa? Jadi pada pembelajaran pertemuan 1 dan 2, kami lebih memahami tentang konsep dari fungsi inverse ini. Pada sebelumnya kita tidak tahu, dan pembelajaran kali ini merupakan pembelajaran yang sangat menarik sehingga kita lebih paham dan dapat bekerja secara berkelompok. Oke, jadi menurut Ilham, manfaat dari pembelajaran hari ini dengan bekerja secara berkelompok, kita bisa mendalami terkait materi fungsi inverse dan menyelesaikan masalahnya. Dan itu memang yang menjadi indikator pencapaiannya dalam pembelajaran ini, ya. Jadi ada 3, Pak Agus ingatkan lagi, ada 3 indikator yang memang kita harapkan kalian bisa melakukannya itu. Yang pertama, kalian bisa memahami terkait konsep dasar dari fungsi inverse. Dan kemarin di LKPD kalian sudah menuangkan dan mengerjakan sehingga konstruksi dari fungsi inverse itu bisa kalian dapatkan. Oke? Sudah, yang pertama indikatornya sudah tercapai yang pertama. Yang kedua, di LKPD kalian menemukan rumus-rumus atau
cara dalam menyelesaikan fungsi inverse. Dan didapatkan dua rumus kemarin. Yang pertama bentuknya AX plus B, dan yang kedua AX plus B per CX plus D. Dan itu sudah kalian dapatkan melalui pembelajaran di LKPD yang berbasis live worksheet. Itu ada langkah cepatnya. Dan kalian Pak Agus harapkan bisa mengonstruksi rumus itu sehingga ketika ada ujian atau apa kalian bisa langsung menggunakan itu. Oke? Dan yang ketiga, dengan menggunakan rumus itu kalian Pak Agus harapkan masalah apapun ya terkait matematika bisa kalian terapkan dua rumus itu di fungsi inverse. Jadi tidak melulu menggunakan cara manual, kalian boleh langsung menggunakan rumus cepat ini untuk menyelesaikan masalah. Baik yang modelnya matematis ataupun modelnya kontekstual, bentuknya cerita. Karena nanti kemungkinan besar di USP kalian itu akan muncul bentuknya soal literasi dan numerasi. Dan bentuknya itu seperti bacaan teks panjang yang di dalamnya ada beberapa pokok atau informasi pentingnya. Jadi tidak langsung ada fungsi ini terus kalian disuruh mencari inverse-nya, tidak. Ada bacaan panjang, di situ ada termuat fungsinya, kalian diminta untuk mencari inverse-nya. Seperti itu, ya. Terima kasih anak-anak, kalian sudah menyimpulkan dengan baik terkait pembelajaran hari ini. Untuk berikutnya, Pak Agus ingin merefleksi pembelajaran hari ini. Pak Agus sudah membagikan link terkait refleksi pembelajaran. Pak Agus harapkan kalian isi linknya itu hari ini juga. Silakan buka grup WA-nya. Di situ ada dua link. Yang pertama refleksi pembelajaran dan yang kedua evaluasi pembelajaran. Pak Agus arahkan yang refleksi dulu. Silakan kalian buka refleksi pembelajarannya. Sudah? Di situ tertuang identitas diri, yang bisa kalian isi identitas dirinya. Setelah itu kalian isi 4 pertanyaan sesuai dengan kompetensi yang kalian dapatkan selama pembelajarannya Pak Agus. Di situ ada 4 pertanyaan ya. 11. Kalian isi namanya siapa di sini, terus kelasnya 11 MIA 2, terus materinya hari ini materinya fungsi inverse. Setelah itu dilanjutkan, di situ ada 4 pertanyaan terkait refleksi pembelajaran. Apakah kamu dapat mengidentifikasi informasi masalah pada permasalahan kontekstual? Jawabannya iya atau tidak. Kalau misal sudah bisa mengidentifikasi informasi atau masalah yang ada di permasalahan cerita tadi, kalian jawab iya. Tapi kalau belum, jawab tidak. Terus ada pertanyaan yang kedua, memodelkan. Pertanyaan ketiga, kalian diminta untuk mendeskripsikan atau menceritakan langkah-langkahnya. Dan yang terakhir, apakah kamu dapat menyelesaikan masalah kontekstualnya dengan baik dan benar? Kamu inputkan di situ. Setelah itu kalau sudah diisi, disubmit. Bagus, beri waktu 2 menit ya, silakan.
Sudah? Selanjutnya Pak Agus ingin kalian mengisi juga evaluasi pembelajaran pada hari ini. Ya. Di situ ada link yang kedua, kalian klik. Untuk halaman pertama sama, isi identitas diri, nama siapa? Nama kalian, terus kelasnya 11 MIA 2. Materinya fungsi inverse. Terus di bawahnya hari dan tanggal hari ini 22. Setelah itu next. Nah, di situ kalian hanya mengisi angka saja. Misal contoh, guru saya menyampaikan materi pembelajaran dengan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Apakah Pak Agus selama pembelajaran ini memberikan contoh terkait materinya ke dalam kehidupan sehari-hari? Kalau misal iya, di sini diberikan nilai. Kalau iya berarti antara 3 sampai 4. Kalau tidak berarti 2 sampai 1. Silakan kalian isi. Pak Agus beri waktu 3 menit ya. Jam 32 60. Sudah?
Ada yang belum? Bisa. Sudah ya? Oke, kalau sudah, untuk pembelajaran hari ini kita sudahi sampai di sini. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama anak-anak sebagai wujud syukur kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Pak Agus minta maaf ya. Selamat melanjutkan pembelajaran di mata pelajaran selanjutnya. Satu lagi, untuk pertemuan depan kalian akan masuk ke materi baru ya. Nanti Pak Agus berikan bahan ajarnya di grup WA. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.